Semua murid, semua guru, semua murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan untuk hadir seperti biasanya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan kali ini saya meminta waktu Bapak Ibu guru sekalian untuk diseminasi budaya positif, dan ada tujuannya ini untuk melengkapi tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Nah, ini diseminasi budaya positif dan pemahaman dan implementasi konsep inti budaya positif. Jadi di sini ada budaya positif. Tentang budaya positif. Nah, apa ini budaya positif? Adakah yang mau ngasih pendapat? Budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif berarti budaya itu seperti kebiasaan. Nah, kemungkinan budaya positif itu adalah kebiasaan positif gitu, Bu. Kebiasaan positif nanti yang bersifat baik ya, positif. Nah, budaya positif sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah, universal bagi keseluruhan berarti ya. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah dari pengertian dari budaya positif. Jadi perwujudan dari nilai-nilai yang kita buat atau diterapkan di sekolah. Konsep inti dari budaya positif ini yang pertama adalah disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Untuk yang pertama kita bahas itu perubahan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ada berapa di profil pelajar Pancasila? 6. Ya, di sini sudah dijelaskan 6 apa aja. Beriman dan bertakwa pada Maha Esa. Jadi ini pun sudah sering kita ajarkan juga di kelas ya, untuk dengan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, jadi memastikan paradigma baru ini praktek pembelajarannya itu berpusat pada murid. Nah, dalam pembelajaran kurikulum merdeka yang kita harus kita laksanakan itu adalah pembelajarannya itu dengan student center, jadinya yang berpusat pada murid, bukan lagi guru semua yang mengatur. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Ya, jadi pembelajaran juga dengan diferensiasi.
Oke, sekarang ya, ini ada permainan, ya. Permainannya itu adalah mengepalkan tangan, ya, kepalan tangan. Langkah bermainnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi Bapak Ibu yang di sebelah aja ya, Anda dan teman Anda. Cobalah cari kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba ya, ini ya, berikan. Ya. Petunjuknya tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Oke, pikirkan apa benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita. Oke, ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Berikutnya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Ya, genggam. Buatlah sebuah kepalan. Nah, buatlah sebuah kepalan di kepala. Ya. Nah. Oke, berikutnya teman Anda, ini salah satunya kita buat dulu A dan B. Ya, teman Anda yang di B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Coba. Ini kita bikin yang satu adalah A dan satu yang B. Oke. Berhadapan-hadapan. Yuk, berhadapan. Mau dirayu, mau diapakan kawannya supaya dia mau angkat kepala tangan itu. Oke. Berbagai cara meminta dan memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara mempujuk, bisa dengan cara mengancam, menghadik, merayu, menguat, apa saja akan dapat memberikan kepala tangan itu. Ayo, sampai berarti. Boleh dengan cara merayu. Aduh, ini bukan dia merayuan ini ya. Sepertinya. Ayo, pertanyaan harus bertahankan. Oke. Oke. Oh, ada juga teknik. Oke, berhasil atau tidak merayunya? Oke. Iya. Iya, satu sebagai A, yang satu sebagai B. Coba, silakan mulai. Coba dia kan, bukan dia sengaja mau buka kertasnya. Berhasil atau tidak? Ya, lan, ini lan, ayo. Ya, saya kasih waktu. Ayo, berhasil atau tidak? Meminta kepala tangan temannya. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya minta saksi ya. Coba, ada hasil. Oke, kalau gitu saya minta coba buka kepala. Coba bacakan
itu. Kenapa ibu tak mau membuka kepakan tangan ibu? Coba, kenapa ibu bisa bertahan? Jangan dikasih tahu kenapa, apa dalamnya, apa isinya. Sebenarnya Tapi memang saya kira ini yang memang mau saya inginkan atau saya minta, karena tidak tahu permainannya. Rupanya tadi kan harus diambil atau mungkin direbut atau diminta oleh teman kita. Tapi tadi sebenarnya sudah mau saya kasih, karena mungkin yang selama ini seperti itu, walaupun itu berharga, tapi mungkin kawan ini perlu penting. Walaupun ini saat ini saya lebih penting ya. Cuma tadi ada kawan yang meminta, ada mungkin dia yang lebih penting. Mungkin saya akan kasih juga. Cuma tadi ya mungkin saya juga butuh atau apa mungkin ya, yang tadi meminta juga agak takut mungkin ya. Jadi ya dengan terpaksa masih saya pertahankan. Tapi kalau mungkin si kawan tadi memang butuh kali, waktu saya butuh mungkin bisa saya kasih juga. Terima kasih. Oh, Apa itu kira-kira, Bu? dan kebetulan tadi kan minta sesuai dengan keadaan saat ini adalah yang saat ini saya butuhkan, yang sangat berharga adalah uang. Masih aja. Nanti Kawasaki. Satu lagi ya. Kawasaki. Berarti ya, satu lagi siapa? Kawasaki. Ya. Motor Sakit kasihnya dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu sangat berharga sekali nih Bu. Ini kalau diminta, jangan kan diminta, disenggol aja perang saudara ini Bu. Iya berharga sekali soalnya, gitu. Lebih berharga daripada uang dan lain-lainnya Bu. Iya. Mau dibaca kan Bu? Tembak. Istri Bu. Dan itu Bu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, itu tadi dengan berbagai alasan itu kita dapat dua alasan. Yang satu, dan intinya sudah bisa tetap mempertahankan kepala daerah itu, jangan sampai ya walaupun kita dirayu mau dia merhati mengancam, kita tidak mau memberikan, karena itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Oke, terima kasih. Aplausnya dulu untuk kita semua. Oke ya. Selanjutnya ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Ya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, yang berdasarkan pada tahapnya, nyaman juga dengan guru-gurunya, ya, dan suasana pembelajaran juga harus nyaman. Nah, jadi yang kita harapkan nanti anak-anak ini dalam pembelajaran itu mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lalu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kata kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Jadinya ini disiplin ini kaitannya dengan kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, mungkin ini 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi dari eksternal, ya, dari luar. Lalu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa, ya, seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu motivasi yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi yang
tiga macam motivasi yang pertama dan kedua ini adalah salah satu motivasi eksternal, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi internal yang ada dalam diri kita. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kadang kita masih bingung, yang kita lakukan itu berupa hukuman atau hanya sebuah konsekuensi. Ya, jadi kita lihat di sini perbedaannya, ya, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, ya. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah dia hukuman. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Berikutnya, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kadang tanpa kita sadari, dalam kita memberikan pembelajaran sama anak-anak, kalau anak itu salah, kita memberi hukuman, dan hukuman itu akan diingatnya sampai dia besar. Kalau ini saya tanya sama Bapak Ibu, kita sudah melewati masa SD, SMP, SMA, ada enggak hukuman dari guru yang sampai sekarang masih Bapak Ibu ingat? Ada, Bu. Ada, ya, membekas, ya kan? Coba salah satunya, Pak Fitra, hukuman yang seperti apa? Karena gini, guru zaman dulu identik memberi hukuman, ya kan? Pasti saya aja merasa masih ada sampai saya ingat hukuman yang diberikan oleh guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukuman yang membekas dalam diri saya yang pernah saya ingat itu ketika saya SMP, Bapak Ibu, ya. Jadi di SMP itu kan saya di SMP Muhammadiyah 12 Binjai. Kami setiap sholat zuhur itu berjamaah. Waktu itu saya mendiamkan teman yang sedang ribut, lagi main-main tuh. Karena yang imam kami juga, yang sholat kami, gurunya nggak ikut. Itulah yang terjadi waktu itu. Gurunya nggak ikut, gurunya masih di atas. Kami semua disuruh sholat. Jadi main-main lah, nggak ada guru kan, Bu. Saya waktu itu nggak main-main, saya masih tenang gitu kan, sholat zuhur. Gak lama karena teman ribut, kesenggol, saya jatuh. Jadi saya jatuh, saya berdiri lagi. Guru baru nyampe, namanya katanya udah almarhum Pak Dasril Suwa. Saya masih ingat namanya. Jadi bapak itu baru nyampe, tengoknya saya, kau, katanya kan. Didatangin, kalau bapak ini nyubit, kita mau ngelak semanapun, daging kita kecoel sedikit gitu. Jadi waktu itu dicubit, tercuil itu dagingnya. Pas saya periksa di rumah memang iya, membekas gitu kan. Dipakai kayak gini, dicubit. Enggak, sekarang enggak. Jadi sekarang stremah. Jadi cubitan itu membekas gitu kan, Bu. Padahal saya nggak salah. Tapi kalau kita dulu bedanya sama sekarang. Terus saya lapor ke rumah kan, saya bilang sama Bunda, abang dicubit tadi, anak main-main. Yang mana? Yang ini, Bunda tambahin di sini gitu. Ditambah lagi gitu kan. Tapi dari situ saya belajar bahwasanya kalau kita main-main sholat, efeknya kemana-mana gitu kan. Ngadu ke orang tua juga nggak ada solusi. Akhirnya kita nggak mau ngadu sama orang tua, udah terima sendiri aja gitu. Jadi efek hukuman zaman dulu efek gitu ya. Tapi efeknya lagi, efek baiknya kita jadi lebih disiplin, lebih semangat untuk merubah jadi lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Fitra. Ya. Nah, nanti itu akan kita bahas lagi nanti di sesi yang berikutnya, ya. Ada nanti bagaimana cara kita supaya kita itu tidak memberikan hukuman kepada anak-anak, ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang ini tidak boleh kita memberi hukuman. Sebenarnya dari zaman dulu juga tidak boleh, tetapi kan hal itu yang masih dilakukan oleh guru-guru zaman dahulu. Jadi kita ini guru zaman now janganlah melakukan seperti itu, ya. Jadi ada tadi kita udah belajarkan teori kontrol, nanti ada lagi segitiga diskusi dan sebagainya, ya. Jadi ini yang jelas kalau kita memberi hukuman kepada anak-anak
nanti yang membekas pada dirinya sampai kapanpun akan diingatnya. Nah, lalu anak membenci disiplin. Nah, jadi kalau dikasih hukuman, anak tuh ternyata ya bukan makin baiknya juga deh, dari anak makin membenci disiplin, malah dibuat-buatnya lagi gitu ya. Lalu kita itu tidak memberikan hukuman kepada anak-anak, ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang ini tidak boleh kita memberi hukuman. Sebenarnya dari zaman dulu juga tidak boleh, tetapi kan hal itu yang masih dilakukan oleh guru-guru zaman dahulu. Jadi kita ini guru zaman now janganlah melakukan seperti itu, ya. Jadi ada tadi kita udah belajarkan teori kontrol, nanti ada lagi segitiga restitusi dan sebagainya, ya. Jadi ini yang jelas kalau kita memberi hukuman kepada anak-anak, ada nanti yang membekas pada dirinya sampai kapanpun akan diingatnya. Nah, lalu anak membenci disiplin. Nah, jadi kalau dikasih hukuman, anak tuh ternyata ya bukan makin baiknya juga deh, dari anak makin membenci disiplin, malah dibuat-buatnya lagi gitu ya. Lalu kalau dia ada konsekuensi yang kita berikan, anak akan menghargai disiplin. Lalu kalau hukuman itu bersifat paksaan, sementara kalau konsekuensi itu stimulus atau memberikan tanggapan, ada tanggapannya. Lalu hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman itu konsep diri yang buruk dan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya itu kalau dari hukuman. Lalu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu berasal dari marah, rasa bersalah, dipermalukan. Dia merasa itu nanti merasa bersalah dan dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, lalu kita lihat nih ya, ini salah satu ada beberapa contoh ya tindakan guru yang kita mau membedakan manakah dia itu hukuman, mana itu konsekuensi. Ya, untuk yang pertama coba dibaca-baca dulu, lihat dulu, ya. Yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena ya ini karena anak itu terlambat datang ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, mencatat 100 kali. Ya, 100 kali dalam bukunya. Berarti ini termasuk hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman itu Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman itu. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Karena tidak mengenakan mengenakan sepatu seharian. Jadi ini ya. Hukuman ini Bu. Hukuman ya. Hukuman ini. Seharian dia disuruh. Ya. Dia sampai sore. Ya, berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. PJOK. Konsekuensi. Karena ini berkaitan dengan pelajaran PJOK, jadi masih nyambung. Tapi kalau kita masukkan mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat datang ke sekolah, ini hukuman. Kalau ini mungkin ini mereka sudah punya aturan nanti
gitu ya kan, untuk berkaitan dengan keyakinan. Ya, makanya dia ini ada dibuatlah ini, kalau dia terlambat maka disuruh lari ya 2 kali putaran. Ya, oke, ya kita pemanasan. Jadi berkaitan dengan pelajaran olahraga. Oke, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Lalu dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ada pengaruhnya nih kalau kita memberi penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini dampaknya ada dampak negatifnya atau tidak? Ada Bu. Coba. Negatif dari penghargaan. Ya, kalau kita signifikan anak itu misalnya belajar, harus kita kasih penghargaan. Apakah itu ada dampaknya? Sama ini kita anggapkan, oh kasih penghargaan, bagus ini. Kalau dia keseringan seperti itu kita lakukan, apakah ada dampaknya? Ada. Dia akan merasa ketika dia dapat penghargaan dia jadi lemah belajar. Iya, itu salah satunya. Kita menganggap ini, yuk bisa kasih bintang anak-anak ini apa gitu kan? Nah, jadi dia suatu saat dia nggak dapat bintang, misalnya tiap hari dapat bintang dia. Ternyata suatu saat dia belajar tidak dapat, dia menjadi down. Atau anak itu akan bekerja apabila dikasih penghargaan. Misalnya, ayo nak kerjakan. Nanti yang cepat siap, ibu kasih permen. Jadi kalau misalnya gurunya suatu saat nggak ngasih permen, jadi lama-lamakannya kerja. Institusi fokus pada solusi. Jadi institusi ini mencari solusi, bukan menyalahkan. Berikutnya, institusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan malah menghardik anak tersebut. Jadi kita kembalikan dia ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya. Jadi identitas gagal ini kalau kita memberikan hukuman, ya, nampak ini ke belakang, apa ya? Identitas gagal, ya, pemberian hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini tadi sudah kita bahas ya. Itu merasa tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang panjang. Tadi ini kalau hukuman, tadi jangka panjang, ya, akan diingat dalam jangka panjang. Lalu ada korbannya, ya, ada korban yang mendapatkan ketidakadilan, ya. Lalu murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif dan agresif meningkat. Dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itulah kalau hukuman ini. Jadi hukuman itu memberikan rasa takut sama anak jadinya. Lalu kalau kita buat identitas sukses itu adalah disiplin. Disiplin ini bisa dengan cara memberikan konsekuensi atau restitusi yang kita jalankan. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Nah, kalau di restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Ya, di restitusi ini ada pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Ya, tidak nyaman itu cuma dalam jangka waktu pendek. Tadi beda dengan hukuman yang akan diingat selamanya. Ya. Lalu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan, kalau untuk di restitusi malah menguatkan. Berikutnya, korban bisa diabaikan dan korban dapat mendapatkan ganti. Oke. Berikutnya lagi, murid atau anak dibuat tidak nyaman dan murid dan anak mendapatkan penguatan. Kalau untuk konsekuensi lagi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi itu adalah masalah terpecahkan, jadi mencari solusi kalau di restitusi. Jadi di antara yang ketiga ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
yang paling baik itu kita lakukan adalah di restitusi. Ya, nanti bagaimana penerapan restitusi itu nanti di slide terakhir kita bahas. Berikutnya ini dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seharusnya kita buat itu saat kapan keyakinan kelas? Apakah Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas masing-masing? Oke, ayo. Sudah punya keyakinan kelas masing-masing? Sudah? Apakah ada yang belum paham keyakinan kelas yang dimaksud ini seperti apa? Iya. Ya, keyakinan kelas. Nah, ini Bu, keyakinan kelas ini sebenarnya sejatinya kita buat saat sampai sama dengan kesepakatan kelas ini. Ya. Tapi kesepakatan kelas itu secara tertulis kita tuangkan. Dan kesepakatan itu namanya kesepakatan. Bukanlah kemauan kita, tetapi kesepakatan bersama anak itu kita kasih kebebasan untuk membuat. Jadi saat kita di awal nanti semester ini coba kita buat masing-masing di kelas kita itu kesepakatannya atau keyakinan kelas. Ya, kasih aja anak-anak ini, yuk, ibu kasih satu, ya kan? Suruh mereka nulis. Ya, keyakinan kelas ini akan nanti setelah itu keyakinan kelas ini akan menjadi patokan kita apabila anak-anak itu berbuat salah. Nah, kita ingat kembali apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi bukan hanya sekedar omongan aja. Kalau ditanya ada keyakinan kelas kita, ada. Mana? Tertulis dia. Suruh anak-anak nulis, setelah itu coba tempelkan. Kita pilih nanti. Coba kita pilih. Nah, nanti ada berapa banyak ini kita pilih. Mana yang kita ambil ya? Contoh tentang bakat tepat waktu. Ya kan? Mengajarkan anak disiplin waktu. Lalu menggunakan seragam atau atribut yang lengkap. Bisa jadi itu jadi kesepakatan atau jadi keyakinan kelas dan bisa jadi keyakinan sekolah juga. Kenapa? Kalau bisa keyakinan sekolah, jadi semua kena dampaknya semua. Kalau nanti keyakinan kelas mungkin ada itu keyakinan yang Bapak Ibu buat sendiri sama anak di dalam kelas dan tidak bisa dibuat di sekolah. Contoh, apalagi yang ada lagi yang buat keyakinan kelas yang lain? Lain apa? Ada, ya kan? Iya. Iya. Nah, apakah itu tertuang di dalam? Itu dia. Jadi nanti saya harapkan di ajaran baru coba setelah masuk anak-anak itu kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing dan kita tuangkan di dalam sebuah tulisan. Bisa jadi tulisan anak-anak itu aja salah satunya itu kita tempelkan. Nah, inilah yang kita ambil. Jadi contoh pasti beberapa anak nanti buat datang tepat waktu, kan? Kita ambil satu, tempel, ya kan? Jadi kalau sekarang ini tanpa ada bukti nggak bisa, cuma sekedar omongan nggak bisa. Bu, udah siap ini mana? Udah dikerjakan mana buktinya? Kan gitu. Jadi semua itu harus ada buktinya, dokumentasinya. Sekarang setiap kita melakukan kegiatan harus ada dokumentasinya. Ya. Siap ya? Oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini ya keyakinannya. Jadi ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Itu kan berhubungan dengan keselamatan. Ya. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini berhubungan dengan kesehatan. Kalau dulu sebelum ada zamannya sebelum COVID, kalau ada lihat orang pakai masker, kita bilang ih kok kali.
ya kan, malah diejek, sok kali, sok bersih, gitu kan. Ternyata setelah zaman COVID ini kita tahu fungsinya masker itu untuk apa, gitu kan. Banyak fungsinya untuk kesehatan. Nah, dulu kalau misalnya ada orang tua suruh pakai masker, sok kali kemudian sok hebat, sok apa yang kita bilang kan. Iya. Jadi hilang dari pemahaman yang seperti itu sekarang, karena kita tahu fungsinya itu adalah untuk kesehatan. Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang keseluruhan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Itu tadi, bukan hanya tersirat aja, tapi harus tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, ya. Jadi harus tersurat. Lalu keyakinan kelas adalah tadi nih prinsip-prinsip universal disepakati secara bersama lepas dari latar belakang tadi. Lalu seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas. Guru memfasilitasi apa kemauan anak, apa yang diinginkan anak di kelas itu. Ya, mereka tuangkan dalam sebuah tulisan. Lalu membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, jadi tidak usah banyak panjang, tetapi dia singkat dan mudah dipahami, diingat. Gak perlu nanti kita bikin satu keyakinan kelas itu sampai satu paragraf, payah ingatnya. Ya. Lalu keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan pula untuk lingkungan rumah kita buat pula untuk keyakinan kelas kita, ya, nggak pas dia. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat itu tadi, curah pendapat siswa. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mana tahu ada lagi keyakinan kelas yang mau kita tambahi. Setelah berjalan, kayaknya ada nih yang kurang, boleh ditambahi kembali. Ataupun ini nggak cocok, ya, ini nggak usah lah, kita buang aja lah ini keyakinan kelas kita, ini nggak cocok kita terapkan di kelas, boleh. Ya, jadi kita bisa meninjaunya dari waktu ke waktu. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju, ya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Ya, kalau keyakinan kelasnya itu adalah tentang tanggung jawab. Kalau sudah meminjam, ya kembalikan lagi, gitu kan. Itu ada termasuk tanggung jawab. Lalu di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ya, kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu keyakinan kelasnya itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Jadi berkomitmen di sini. Lalu ada juga dilarang melakukan kekerasan. Ya, keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan. Lalu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Ya, keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan itu ya berhubungan dengan kesehatan. Lalu di sini juga jangan berlari di kelas atau koridor. Itu tujuannya adalah keyakinannya tentang keselamatan dan juga keamanan. Ini contoh keyakinan kelas. Ya, jadi nanti kayak gini lah yang kita buat. Yang apa yang dikerjakan ya jangan tulisan kita, karena itu kan anak-anak. Kesepakatan itu kan untuk keyakinan kelas itu anak-anak nanti yang menuangkannya. Kita tinggal pilih. Mana tahu nanti anak-anak itu ada berapa anak kan sama. Apa yang kita ambil semua? Misalnya ada 5 orang membahas tentang disiplin waktu. Apa yang kita tempelkan sampai 5 itu enggak, pilih ambil satu sebagai keyakinannya. Ya. Jadi mana yang
kita anggap itu bisa kita laksanakan di kelas kita, itulah jadi keyakinan kelas kita. Oke. Nah, ini ada video tentang keyakinan kelas. Perhatikan ini ya, ini salah satu contoh guru yang sedang membuat keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas kita nanti adalah segala sesuatu yang kita buat sesuai dengan kesepakatan bersama yang kita yakini bersama, kita patuhi bersama, di mana nanti akhir dari semuanya itu akan menciptakan budaya yang positif. Contohnya gimana Bu? Contohnya lebih kaku aja Bu. Contohnya di kelas kita itu masalahnya adalah ini kamar mandi misalnya. Boleh kamar mandi. Menurut kamu apa waktu belajar kita boleh kamar mandi? Mana? Paling juga. Gimana coba? Jadi masalah nggak ketika mengambil generasi bikin kotak kamar mandi itu kalau apa ya? Iya, itu masalah kan? Masalah itu kita buat generasi. Boleh kamar mandi tapi apa? Iya, tapi izin dulu. Kalau kita yakin itu akan bisa jadi keyakinan kelas. Yang penting kita semua sepakat, yang mana hasil dari sepakat itu berupa keyakinan yang kita yakini. Kalau udah yakin maka kita lakukan. Ya, Ibu akan jadikan sticky note ini. Nanti sticky note ini Ibu bagikan, lalu kamu masing-masing akan menuliskan satu saja keyakinan kelas yang menurutmu harus ada di kelas kita sesuai dengan kebutuhan kelas kita nih. Nanti kita akan jadikan di depan. Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hai, saya Niswa. Saya senang sekali diajak Bu Sari untuk membuat keyakinan kelas. Kelas jadi semakin menyenangkan karena adanya keyakinan kelas. Terima kasih Bu. Ya, tadi itu salah satu cuplikan bagaimana guru melaksanakan atau membuat keyakinan kelas dan tanggapan muridnya bagaimana setelah penerapan atau pembuatan dari keyakinan kelas, dan itu juga bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu juga kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, ini kita lihat penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya berkaitan dengan kesehatan, lalu rumah, dan juga makanan. Contohnya, ketika Doni ditanya guru dan jawabannya karena dia belum makan dan lapar, ya, maka kebutuhan dasar manusia yang ia tunjukkan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mungkin ada hal yang ditanyakan oleh gurunya, ternyata alasan dia itu karena dia belum
makan. Jadi kebutuhan dasarnya lah itu ya untuk bertahan hidup atau survivalnya. Lalu kasih sayang dan juga rasa diterima, yaitu merupakan kebutuhan untuk diterima ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini banyak juga yang kita alami, anak-anak mungkin yang kurang kasih sayang di rumah, terakhir dia mencari perhatiannya, ingin dia diperhatikan oleh gurunya, jadi dia kadang berlebih. Ya, kalau kita bilang kita di anak itu ada caper jadinya ya, karena dia pengen disayangi gitu kan. Lalu ada penguasaan, yaitu kebutuhan ini belum makan, jadi kebutuhan dasarnya lah itu ya untuk bertahan hidup atau survivalnya. Lalu kasih sayang dan juga rasa diterima, yaitu merupakan kebutuhan untuk diterima ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini banyak juga yang kita alami, anak-anak mungkin yang kurang kasih sayang di rumah, terakhir dia mencari perhatiannya, ingin dia diperhatikan oleh gurunya, jadi dia kadang berlebih. Ya, kalau kita bilang kita di anak itu ada caper jadinya ya, karena dia pengen disayangi gitu kan. Lalu ada penguasaan, yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan juga dihormati. Lalu ada kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan juga senang mencoba hal baru dan menarik. Lalu ada lagi kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan juga tertawa. Contohnya, ketika Doni ditanya bu guru dan jawabannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Nah, ada anak yang belajar kayak gitu ya. Jadi dia itu mengganggu temannya itu cuma ingin mencari kesenangan. Karena nengok temannya itu marah, nengok temannya itu ekspresi temannya, dia malah senang. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ya, jadi ini termasuk kebutuhannya itu. Terus tadi itu kesenangan gitu. Ya. Walaupun kau lihat udah kesel gitu ya. Oke. Yuk. Oke. Kita masuk ke ice breaking ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, mana tadi? Oke, cuma sudah ya, kita ulangi lagi ya. Oke. Terima kasih kembali. Berikutnya, ini dia 5 posisi kontrol. Ya, ada sebagai penghukum. Kita lihat kita itu termasuk di golongan mana nanti ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Ini ada posisi kontrolnya. Kita bisa jadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol itu kita lihat penjelasannya. Satu, kita lihat kasusnya. Siswa terlambat hadir dan tidak memakai atribut seragam yang lengkap saat upacara. Nah, ini kita lihat, kita
sebagai penghukum. Coba, penghukumnya adalah hukuman fisik atau verbal seperti hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, jadi ini itu kalau kita penghukum. Lalu kalau kita membuat rasa bersalah, sudah berapa kali Bapak Ibu guru memberitahukan kamu, tapi kamu selalu mengulangi dan membuat ibu malu dan kecewa. Ini ada kan anak kita yang seperti ini kan? Kasih dia aja, ya kan? Ya, jadinya kita sendiri sebenarnya jadi gurunya itu kok bosan sendiri ya, situ aja gitu ya. Jadi kita buat rasa bersalah anak-anak itu yaitu dengan menanyakan sudah berapa kali, ya. Ibu jadi malu, jadi wali kelasnya kan malu jadinya. Karena anaknya, kalau kita tanya kan anak siapa itu? Anak bapak ini, guru kelas sekian gitu kan, jadi anak kelas sekian, jadinya yang malu itu guru kelasnya jadinya. Lalu posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nih kalau kita posisi sebagai teman ya, tadi dengan anak tadi yang sikap yang tadi terlambat dan tidak pakai atribut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Ini kalau kita sebagai posisinya teman saat kita bertindak terhadap anak itu, ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak kali ini ya. Sudah nggak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu kita bahasanya kepada anak. Kalau kita sebagai teman. Lalu berikutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi ya. Ini kalau kita posisi kita sebagai pemantau. Itulah kayak mana kita merespon anak-anak itu caranya. Berikutnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini sebagai manajer. Nah, yang diharapkan dari kelima posisi kontrol ini, kita itu yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ya. Bagaimana kita posisikan diri kita itu sebagai manajer, tidak menyalahkan dia, ya, tetapi kita cari solusi. Jadi agar anak-anak itu tidak mengulangi lagi. Posisi kontrol, apakah aku? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada 5 posisi kontrol kan? Ya, jadi kalau misalnya ini ada bahasa yang kita ucapkan kepada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk kemana dia? Apakah dia tadi yang pertama apa? Posisi kontrol yang pertama. Penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau kita mengeluarkan pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk di mana dia? Posisi dari 5 itu termasuk di mana? Membuat rasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk di mana nih? Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Manajer. Bagi manajer? Enggak lah. Iya, membaca apa ini? Mau rasa bersalah kah atau mana? Iya, lalu ayolah lakukan demi ibu dan bapak sebagai teman. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Manajer atau pemantau? Sebagai pemantau ya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer.
Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, termasuk penghukum atau membuat rasa bersalah. Ya, kayaknya lebih ke rasa bersalah ya. Oke. Coba kita lihat, ini dia. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu itu masuk membuat rasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar lakukannya sebagai penghukum. Ayo ya, lakukan demi ibu bapak. Ini alias mas. Oke ya. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Lalu kamu selalu yang paling terakhir yaitu sebagai penghukum. Oke ya, itu dia. Nah, ini dia masuk ke segitiga restitusi. Ya. Nah, ini ada gambar segitiga restitusi itu ya, simbolnya. Nah, ya ini dia ada validasi tindakan yang salah. Itu yang pertama kali kita validasi dulu tindakan yang salah, lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti kalau di sini kan sudah validasi tindakan yang salah. Ini ada kata-kata yang sering kita akan keluarkan untuk validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya, itu kalimat-kalimat yang akan kita sampaikan apabila kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Lalu apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, lalu ada menstabilkan identitas. Nih, stabilkan identitasnya itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bilang mana? Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan ya nak. Nah, jadi kita stabilkan identitasnya, jangan langsung menyalahkan anak. Lalu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya ini. Nah, jadi bukan hanya dia yang melakukan kesalahan, gitu. Jadi semua orang juga pernah melakukan. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Lalu menanyakan keyakinan. Ini masuk ke keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini kita bagi anak-anak. Setelah mereka tadi kita validasi tindakannya yang salah, stabilkan identitas, baru tanyakan berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas, nilai-nilai yang sudah dilanggarnya? Masih ingatkah? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu dia ya, untuk menanyakan keyakinan. Nah, itu dia. Berikutnya ini dia tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Jadi kalau orang berarti orang tidak melakukan kesalahan, tidak belajar dari kesalahan tersebut. Iya, tapi jangan sampai terus-terusan iya salah gitu ya. Nah, satu ya, berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia ini yang luput dari kesalahan. Semua manusia pernah melakukan hal yang salah. Jadi salah itu wajar bagi manusia. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ya, aku bukan nabi ya kan. Nah, jadi yang bisa sempurna. Jadi kita itu adalah manusia yang tidak sempurna ya. Pasti selalu ada rasa salah. Yang ketiga, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal itu. Nah, jadi ada bahasa itu. Ibu pun dulu pernah melakukannya kesalahan. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Ya, sini kita bilang ibu nggak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahanmu. Jadi kita tahu seperti itu. Lalu kamu berhak merasa seperti itu. Nah, misalnya nggak bilang kan, ya bu aku begini kan, ya kamu sia yang tidak sempurna ya, pasti selalu ada rasa salah. Yang ketiga, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal itu. Nah, jadi ada bahasa itu. Ibu pun dulu pernah melakukannya kesalahan. Ya.
Berikutnya, Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Ya, sini kita bilang, Ibu nggak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahanmu. Jadi kita tawarkan seperti itu. Lalu kamu berhak merasa seperti itu. Nah, misalnya Kak bilang kan, ya Bu, aku ini kan, ya, kamu berhak melakukan hal itu. Saya bilang sama anak-anak, tapi tetap ada tapinya. Atau namun, kita hindarilah kelakuan yang seperti itu, jangan diulangi lagi. Ya. Oke, lalu kalibrasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kenapa anak-anak itu berbuat salah? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Contoh si anak tadi mencontek, ada yang nyontek, dia marah, kerjanya dicontek. Ya, marah dia sama dengan temannya, dipukul temannya atau bagaimana. Ya, pasti dia kan kita tanya, kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Ya. Lalu padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Saya cuma mukul aja. Sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih parah dari itu, gitu kan? Kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang berharga untuk kamu. Ya. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Contoh tadi PR-nya, ya kan? Ditengok temannya. Jadi pertahanan itu jangan sampai dilihat teman. Lalu yang restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri dia. Murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nanti kita tanyakan apabila kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita, nak? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kita ingatkan kembali dia tentang keyakinan kelas yang dibuat oleh dia dan teman-temannya. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Lalu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, kita lihat ini kasus pertama. Ketika jam istirahat, Niswa dan temannya bermain. Namun di tengah permainan tersebut, Faras datang mengganggu permainan mereka, sehingga membuat Niswa marah juga kesal. Mereka berdua terlibat adu mulut dan terjadi pertengkaran di antara keduanya. Ya, kita lihat bagaimana cara guru untuk membuat sedikit dari tugasnya. Niswa itu marah-marah sama Faras. Ada apa? Iya Bu, soalnya tadi saya kalah kali sama Faras. Kalau kenapa sama Faras? Karena aku belum istirahat, kami lagi main. Validasi tindakan yang salah. Oh gitu ceritanya. Wajar aja sih kalau kayak gitu ya kan. Namanya kita main, terus digangguin. Ibu kalau ada di posisi Niswa juga pasti akan merasakan hal yang sama sama Niswa. Lalu apa yang Niswa lakukan ke Faras? Saya marahin dia. Ini salah satu validasi identitas ya. Itu tadi. Tentu kamu ada alasan dong kenapa sampai memukul Faras. Karena setiap jam istirahat kami lagi main, dia selalu datang rusuh. Oh baik, kalau gitu Ibu sangat menghargai apa yang kami lakuin dan tidak lebih dari yang itu tadi. Hanya sampai itu aja, nggak ada yang lebih kalah. Nah lalu kalau Niswa tadi sampai kalah sama Faras, sampai memukul, kira-kira sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, enggak ya kan? Kalau gitu, kalau menurut Niswa, keyakinan kelas seperti apa yang udah kita sepakati? Tidak mengganggu teman, terus tidak egois, tidak marah-marah, dan selalu bersabar. Iya, harus sabar ya kan? Nah, kalau begitu, Ibu mau tanya lagi. Tadi Niswa bilang kita harus sabar, nggak boleh emosian, terus juga kita nggak boleh marah-marah sama teman. Nah, menurut Niswa, itu semua tadi penting nggak untuk Niswa? Penting Bu. Lalu,
keyakinan apa yang harus Miswa lakuin kalau nanti atau besok hal itu terulang lagi? Saya akan menasihati dia dan saya juga harus bersabar. Iya, bagus sekali. Lalu ibu mau tanya lagi, kalau itu yang Miswa yakini, ibu mau tanya apakah kira-kira Miswa mau memperbaikinya? Mau. Nah, jadi kalau gitu kira-kira mulai kapan Miswa mau mulai memperbaiki? Mulai hari ini dan seterusnya. Baik sekali ya. Jadi kalau gitu setelah ini nanti Miswa udah bisa lebih bijak dalam mengambil tindakan. Kalau misalnya dirasa diganggu temannya, Miswa bisa lebih bijak lagi dalam mengambil sikap. Gitu ya Kak ya? Beda gitu aja. Makasih ya. Ya Bu. Oke, itu salah satu kasus yang kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu di situ tadi Assalamualaikum ini salah satu saya dari Saya senang sekali Siswa. tadi berdiskusi mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi di mana kasus tersebut kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi yang pertama kita ngapain dulu? Dalam segitiga restitusi ngapain dulu? Dalam segitiga restitusi tadi validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga baru kita ingatkan lagi mengenai keyakinan kelas, ya. Mungkin tugas kedua kita lanjut aja ya. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Jadi budaya positif ini dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan juga bersikap positif. Lalu mengembangkan budaya positif di sekolah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan hal yang terlihat sederhana namun terkadang sulit dilakukan, dan ini juga harus terus dilakukan secara terus-menerus dan guru sebagai contoh. Berikutnya, budaya positif sangat perlu untuk diterapkan. Menurut saya, sebelum membangun budaya positif yang mengarah kepada siswa, terlebih dahulu kita harus membangun budaya positif untuk diri kita sendiri. Kemauan untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik dari diri pendidik dan membiasakan hal-hal yang baik tentunya menjadikan diri kita sebagai insan, sebagai iklan berjalan ya, iklan berjalan untuk menebarkan kebaikan di lingkungan sekolah. Jadi ini yang kita harapkan apabila budaya positif itu sudah kita laksanakan dengan berbagai macam cara tadi yang sudah kita yang sudah dijabarkan. Yang jelas kita sebagai seorang guru hindarilah memberikan hukuman kepada anak-anak, berilah hal-hal yang bersifat tadi konsekuensi dan juga penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan perlu kita ingat, kita mempunyai 5 posisi kontrol tadi, yaitu apa aja tadi posisi kontrolnya? Ya, ada penghukum, ini yang kita sering ya, penghukum, terus membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu yang manajer inilah yang paling bagus kita terapkan. Nah, jadi saya harapkan dari diseminasi ini mudah-mudahan membuka wawasan kita sedikit, ya, mudah-mudahan banyak yang terbuka dari wawasan-wawasan ini. Semoga kita dapat terapkan di sekolah kita ini supaya tetap menjunjung budaya positif. Kita sebagai guru, kita harus memberikan contoh, jadikan sebagai iklan yang berjalan. Semoga anak-anak kita menjadi membuat kita adalah sebagai teladannya, sebagai contohnya, dan kedepannya tidak ada permasalahan-permasalahan siswa kita. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dari diseminasi hari ini tentang budaya positif. Apabila ada kesalahan baik perkataan saya tadi dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bapak Ibu yang sudah
saya ganggu ya waktunya. Semoga apa yang diharapkan tadi dapat kita laksanakan di sekolah kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.